Nah itu pertemuan profesional, pertemuan dewasa, pertemuan ilmiah, pertemuan akademik. Dan sehari sebelumnya dan pada hari itu juga dan pada hari berikutnya, yaitu tadi pagi sampai siang, ada bocil-bocil kumpul di Banten gitu. Kemudian bocil-bocil pada bertengkar gitu. Kan sudah saya bilang teman-teman, di Istiqlal dulu, udah aku bilang jangan datang, nanti kena prank ya. Sekarang kemarin sudah saya bilang jangan datang. Makanya Kiai Imad nggak mau datang, musuh. Kiai Imad ulama level internasional, penulis puluhan kitab, ngelayanin tantangan debat bocil-bocil, ustadz pencot, tukang teriak. Enggak lah, Bagus Moki juga enggak boleh. Gus Pakai juga saya larang keras. Ya, tapi beberapa apa itu teman kita juga pengen membuktikan, jadi datang dan kena prank kan. Dan bikin kesepakatan himbauan yang nggak bermutu, framing. Orang yang berakal berotak pasti paham yang saya maksud itu ya. Oke. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi, Ali dan Husain nggak ada ya, bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai. Kalau saja Romo Barok ada akurat, duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi terus Gus, tenang. Sanes. Bisa nelpon Kiai Imad boleh, nggak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon nggak apa-apa. Atau sambil mencari tim pro, saya minta ininya kita berikan waktu kepada Buya Kurtubi sambil mencari ya, silakan Buya. 15 menit ya, biar fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi anil asbahi wal ansab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalisatan minasyakki wal irtiyab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul maqsusu bi asrafil ansabi wa akramil ashab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbil mutamassikina bi afdalil kutub, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di dalam benar. Karena baru waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu, saya telah membaca risalah saudara Imad yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit, dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab, yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi dua risalah 63 dengan satu risalah, jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka
Dari mulai ilmu nahu, ilmu sorob sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah imat ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa dua risalah ini, natijah kesimpulan ada di 3. Kesimpulan dari dua risalah ini ada 3. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, 1. Pak Indi Saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Akhyar halaman 24 dan 25. Fa indi kullu man kulin min ulama ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdul Al-Haddad, mau itu Samsus Sumus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam usul keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi, muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Imad. 1 poin. Dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah Imad yaitu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait raji'un ila ahlil kisai wal azwaji wa bani hasim wa bani al-muttalib al-mawjudina fi zamanihi fad-durriyatu la yadkhuluna fi hadzal hadis. Bahwa keistimewaan ahlul bait baik Quran, hadis ataupun kaul ulama kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi, Bani Hasim dan Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang termasuk antum Bani Wali Songo tidak punya keistimewaan. 2. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal. Panasabu ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan ba'alawi dari si posisi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? 1. Dalam Al-Mawahibul Ladunia halaman 2. Halaman 2 dan 7, halaman 11 dan 16. Di dalam kitabnya itu I'anatul Akhyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini 3 natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hanif, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik. Buka kitab Risalah I'anatul Akhyar halaman 2. 1, 2, 3 jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli antum buka kitabnya. Biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6 wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu muttasilun. Ini jangan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapan kada itu tarfaul isma wa tansibul khabar. Ayo kita alfiahnya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhu mutasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhu muttasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1, 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lapan dulu biar natijahnya benar. Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya ke Gus Aji. Fi ma, ini huruf fi dipisah dengan ma, apakah ma isi mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab silahkan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau tulis. Jadi lafaz fi ma
Ini kalau maknya mak isim mausul ataupun mak masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada nih Kiai Imad, tolong Kiai Imad, sebelum jadi pengarang, mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima, 2, berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Saya nggak mau fitnah, ini bukti. Sampai saya modalin kitabnya, betul apa enggak? Nah, 2, ayo, ketiga, tolong hitung. Berapa? 3. Wadzalika, halaman 4. Halaman 4 jajaran kedua. Ayo cepat, saya waktunya mepet. Jajaran kedua, wadalika, nulis dalika aja nggak bener. Jangan pakai alif, Kiai Iman. Tolong, kalau isim isyarah, iya kalau lapada bidali mufradin mudzakkar asir. Tapi ketika sudah lam lil budi kaf huruf kitab, huang alifnya jadi dalika, enggak ada alif. 3. Yang keempat, minal musawiyah. Musawiyah, nisbat daripada Musa Al-Kadhim. Imad dan kawan-kawan mau membelokkan nasab ke Musa Al-Kadhim, nulis Musawiyah saja, nisbat Gus Aji. Coba tolong lihat halaman 4 jajaran ke-1 dari bawah. Minal Musawiyah, yang betul jangan pakai alif. Ngaji lagi saudara Imad bab nisbat dalam alfiyah. Ya ankayal kursi sadulin nasab wa kullu ma yalihi kasruhu wajab. Berapa tadi? Tolong dihitung dong, jangan salah. Saya udah macam dan bantu, tolong. Udah berapa? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Halaman 5. Lihat, wa amma, jajaran kedua dari atas. Wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa faqahu. Astagfirullah. Jangan wa faqahu pakai alif. Kalau orang yang sudah betul-betul ahli dalam ilmu, ahli penelitian, jangan pun satu kalimat, satu huruf saja akan banyak ketahuan yang salah. Saya tiap ngaji sekarang di Dohor itu, oh ini salah cetak. Sekarang bukan salah cetak, salah mu'alif. Wafaqahu harusnya pakai alif setelah waw. Wafaqo yuwa fiku. Berapa? Berapa? Jangan diganggu saya. Ini waktu sebentar. Berapa? Halaman 5. Padalika. Masih ada waktu, Said Muda. Ini jawab dari lapan wa amma ma. Lihat di atas. Jawab. Ini saya jawab dengan alfiah saja, anta apa? Lihat. Apa? Itu jawab dari wa astagfirullah. Dengerin dulu. Wa amma ma fi kitabi. Amma. Saya kasih alfiah. Amma kamah mayakum min sa'i wa palitil witil wujadul Pak. Udah ya? Baik, taslim. Bagus. Padalika. Lanjut. Jajaran ketiga. Padalika. Pakai alif lagi. Ini. Yang tadi wa jawabnya itu, lanjutin. Wa amma, lanjutin. Wa amma ma fi kitabi al-fikrati dan wa faqahul hadara. Adapun jawabnya dari lafaz amma. Di mana fi'il madi JR? Atau ke mana? Ayo boleh ikutin saya. Kita fikratil wa nahdiyah wa fiqhil hadarati. Fiqhil hadarati. Kalau mau diatupkan seperti itu harus berasub mabab wasal. Maka antara jumlah ula dan jumlah saniyah harus ada elat. Wasil jadat tasrik wal ibdal. 1. Jumlah ula dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atop bayat. Ini masuk apa? Bacanya kita bayi. Nah, Ini kita bayi. enggak cukup jawab aja. Boleh. Dengerin. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku kata. Dalam dua kitabku. Itu mudafileh itu dibuang nun satu, asalnya kitab ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya kita bayar. Bapak belajarnya enggak? Jangan sorak, Lanjut. Jangan sorak. Baik. Jangan sorak. Mana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gua usah bicara teliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. Diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih balik, ada kita waktu. diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Masih ada waktu. Kitab ini mudafileh Pak.
Kalau dia di mudhaf ilaih dengan Saya ada takdirnya, tahu. dengar dulu Pak. Saya tahu Kalau nunan tahu talil tapi i'rab. Bapak salah. Saya tahu nunan talil i'rab. Salah enggak? Salah enggak? Saya enggak kayak Salah enggak Bapak? saya tidak menyebutkan salah kalau Anda bisa Bapak salah enggak? Dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang, tenang. Tenang. Oke. Tahu. Oke, Said Muda. Nanti ada waktunya. Jadi Silakan. kalau Ya. Oh, enggak baik, gitu, enggak kalau kesana. begitu Terus. Anda baik. Maksud saya begini Tengku. Iya, mau saya jawab. Iya, dengar Oh, dulu saya jawab. Said Muda Keri. Dengar dulu, jawab. Dengerin dulu. Jawab. Dengerin. Maksud saya membaca begini, kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar, ya saya taslim. Alhamdulillah. Paham nggak? Bukan taslim. Saya dengerin, sistem saya di dalam munadharah Jangan sorak-sorak. ingin tahu sejauh mana wakil ini. Nah, Ya, dengarkan dulu. Said. Nanti ada waktunya, antum ada waktunya. nah, adapun masalah andai kata dibaca amama fi kitabail fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah, itu benar. Ya, berarti benar. Benar. Fikih Iman benar. Tapi kalau dijadikan adapun yang ada di dalam kitabku yakni al fikratun nahdiyah jadi badal. Itu berarti salah. Betul. Saya kembalikan. Cocok. Kalau dijadikan Ya, cocok udah alhamdulillah. Cocok. Kalau udah kayak Bapak bilang itu 100% cocok. Alhamdulillah. Tapi Ya. masalahnya Bapak baca tadi salah. Di kitab ini Bapak baca tadi. Bisa dia. Maksud kitab itu kitab ini asalnya. jajaran cepat. Oke. Ini waktu kan udah. Jajaran Oke, cepat. oke. Lanjut, masih ada waktu beliau 5 menit lagi. Tadalika, jajaran cepat tadalika. Saya mau tanya, ini pakai alif benar apa salah? Terus, yang sebenarnya itu tuh. Wadakarul Ustadz Azmar di Ajra. Nanti ini bahasan terakhir. Ini bahasan yang paling lama nanti dengan sekaligus Sejaratul Mubarakah. Saya lewat. Ayo kita langsung ke halaman 12. Halaman 12, 1, 2, 3. 6 jajar dari atas. Ini nanti kan begini Tengku, di dalam kitab Samsiah kalau ingin tahu natijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya, sorobnya supaya Oke. natijahnya benar. Oke, Buya, mohon maaf. Ini kan kesalahan-kesalahan nahunya tadi sudah dipaparkan. Cukup mewakili. Langsung ke inti kesalahan yang paling fatal. Silakan. Enggak gini Bapakku, Tuanku, sebentar ya. Kasih saya ngomong biar kita enak. Terkadang di dalam cetak kitab itu bisa terjadi salah cetak, hilang huruf. Saya juga nulis kitab. Waktu di print yang menulis tidak memeriksa secara rinci. Ya, sehingga terjadi hilang huruf. Itu biasa sebetulnya. Bukan meneliti kesalahan dalam kemampuan. Oh iya. Oke. Oke, Supaya minta jangan maaf. sepotong-sepotong, secara utuh seluruh badan kita periksa supaya natijahnya benar. Ya, oke. Setuju, Bu ya. Jadi tadi kan udah kesalahan keringan, sekarang kesalahan. Oke, sebentar biar nggak berlanjut ya. Kesalahan berat. Enggak sebentar, sedikit aja, cuma 1 menit. Oh ya, Bapak Tuan. Berapa menit? 1 menit. aja. Silakan. Mau Setelah ini kasih waktu beliau ya. Silakan. Terkait masalah pemintaan dalil terhadap Sejaratul Mubarakah terhadap sanad, ya. Saya nggak menemukan sanad di sini. Ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini. Ya, terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini. Yang kita pahami adalah tidak menyebutkan santai, Taruh dulu, tidak taruh. menyebutkan namanya Ubaidillah aja kan, Ya. targetnya, tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke? Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku udah taslim nih. Ya, taslim. Ya kan? Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, campak begini aja dulu. Jangan Tidak. jangan gitu. Enggak, Harus simbolik, jangan iya, Ini jangan bahasa. dilempar gitulah. Oke, Fadal, ini udah dianggap gugur. Masih banyak kitab lain. Ya. Persoalan saya sekarang. Ya, selesaikan dulu. Oke, Bismillah. Berarti sepakat tanpa sanad ya, nggak bisa dipakai kitab itu kan?
Bukan gitu, Enggak, bukan enggak, gitu. kalau kalian- Selesaikan dulu ngomong, kita Oke, tanggapi gitu. Kalau sampeyan sudah menuntut saya taslim dengan bahasa tadi ini, Ya. berarti kalian harus sepakat dong. Jangan ngasih syarat. Selesaikan dulu bicara, nanti saya tanggapi. Udah saya bicara. Oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi ya. Said Muda, Saya tanggapi. 1 menit sudah habis. Ya, saya Gus tanggapi. Wafi sebentar, masih waktu beliau. Beliau belum selesai. Jangan loncat dulu, selesaikan beliau. Sekarang masuk ke pertengahan. Tadi selain tulisan saya katakan kesalahan jumlah ada 63. 63. Jadi ini tidak layak dikatakan tesis ilmiah. Ini peneliti yang harus diteliti ulang. Yang pertengahan. Silahkan buka halaman 15. Al-Mawahib Ya, Inatul Akhyar. Masih Inatul Akhyar. 15. Buka halaman 15. Takut saya dianggap nanti mencoba lagi. Boleh Tengku mau yang baca atau Gus Aziz yang baca halaman 15 boleh? Pokok halaman 15 Gus Aziz boleh? Gimana Jangan Gus banyak Aziz? bolos. Langsung aja. Baik Gus Aziz, jajaran ketiga Mau baca periksa. tidak? Tidak ada. Lanjut. Oke, Baik. Buya. Udah. Ya, Udah. udah. Silahkan jajaran ketiga. Pamislu hadhil ibarati madmumun bisyar'i kama ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibarat Gus Aziz ruwiya, tapi lihat ujung Imam Tirmidzi, rawahu Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Betul? Jangan Gus Aziz sudah kelihatan belum? Baik. Nah, ini tanda bukti. Jangan pun urusan nasab manusia, riwayat hadis saja dirubah oleh imam. Mana buktinya? Ini ruwiyah segat tamrid. Kalau Gus Aji tadi kan ala mayuqol. Nah, wasigotul majhuli madian kana au mudhari'an tadullu ala madhu bi madkhuliha. Ruwiyah itu segat dhaif, sementara Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Saya lebih percaya kepada Imam Tirmidzi daripada kepada saudara Imad. Jadi saudara Imad kalau betul mau jadi mu'alif, tolong jangan kamaruya, kamarowahu atau lima rowahu, supaya sesuai antara rowa jengkolah hada hadisun hasanun. Jadi Imam At-Tirmidzi seperti itu. Aku harus paham apa itu hadis, apa itu hasan, apa itu doib. Nah, contoh seperti apa itu hadis hasan. Nah, harus paham. Bukan waktu bertanya. Yang Kamaruya. Astagfirullah, siapa yang Kamaruya? Ruwiyah. Yang benar menurut saya jangannya harus Kamaruya. Harus rawa, sebab hadis hasan. Ayo. Kalau dibaca kamaruwiyah ini salah. Kalau dibaca kamarowahu ini nggak ada alif setelah wawu, makanya mau bagaimanapun salah. Karena ya di situ. Ya, betul. Kalau mau ngeles harus dibaca rawahu, harus ada alif setelah wawu. Paham? Taslim? Baik. Bukan menurut saya, menurut dalil. Kenapa? Karena Ki Imad begini. Ki Imad waktu nolak Abu Ya Mukhtar mengeluarkan dalil di halaman 35. Nah, dalilnya Imam Abul Hasan Asadili. Apa kata Ki Imad? Imam Abul Hasan Asadili pun manusia, tidak perlu didengar ucapannya apabila tanpa ada dalil. Apabila tanpa ada dalil. Jadi dia katakan fal mi'yaru min kulli qaul huwa dalil. Jadi segala ukuran dalil. Maka saya pakai metode Ki Imad. Mau benar mau salah berdasarkan dalil. Lanjut. Hadis berikutnya, wa qala arbaun min ummati. Tolong Gus Aji diperiksa. Arbaun min ummati min amril jahiliyah. Hadis kesananya rawahu Muslim. Silahkan dari A sampai Z di dalam kitab Bukhari Muslim tidak ada hadis yang namanya arbaun min ummati. Yang ada arbaun fi ummati. Ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati-hati. Apalagi ini hadis. Kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya? Karena ada ancaman Nabi Yuna Muhammad
man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Masih dalam riwayat kitab Bukhari yang sanadnya dari Imam Musaddad bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, bersiaplah di dalam api neraka. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, bagaimana Imam Ibnu Syihabuddin di dalam Al-Qustolaninya menafsirkan kalimat malam yaqul, merubah huruf hadis dengan sengaja, itu termasuk mendustakan Nabi. Jadi yang benar bukan arbaun min ummati, tapi arbaun fi ummati. Ini berbahaya hadis, jangan sembarangan, jangan salah tulis Al-Quran dan hadis, harus teliti, jangan sembarangan, karena ancamannya tadi neraka. Lanjut, yang ringan-ringan saya lewat saja, udah karena waktunya. Udah, masih ada waktu, Bos? Ya, yang berat sekarang, yang fatal. Ini kan bedah tesis kan? Ya, masih banyak ini. Jadi kesalahan ini masih banyak. Udah, kalau begitu caranya langsung ke kitab ini aja. Baik. Di matan hadis di sini dituliskan ada dua riwayat. Ada pakai fi, ada pakai min. Tunjukkan. Ada di sini. Riwayat Sahih Muslim tidak ada. Tapi kalau riwayat lain, oke. Tapi Imad menyatakan rawahu Muslim. Muslim ya. Oke, stop. Oke, fair. Ya, kan fair ya. Fair. Kan ada dua riwayat. Kalau di riwayat yang saya dapat ada dua, ada memakai fi dan ada memakai min. Okay. Tapi karena saya nggak baca ini. Ya, qayyidnya kan ada rawahu Muslimnya itu. Muqayyad jadi. Lanjut. Ya udah. Karena ini, jadi sekali lagi, ini total jumlah 63 kesalahan yang ada di dalam kitab I'anatul Akhyar. Tetap fokusnya di 3 masalah, sebab I'anatul Akhyar dengan kitab dengan risalah Al-Mawilatnya sama saja. Yang intinya 3 masalah. Lanjut ke Ar-Risalah Al-Mawahibul Laduniyah. Inilah dunia syaitoniyah, apalah dunia robaniyah. Mari kita buktikan. Kata Kiai Muhammad sebagai mu'alif, ya boleh, halaman 1 sebelum 1, ayo buka. Saya mau dalin tuh, dibuka supaya dibuka, biar supaya tidak jadi fitnah. Nama kitab Imam, kalau ada imadnya, saudara, apakah betul ini kita saudara? Iya. Betul ini halamannya sekian? Iya, kan enak. Tapi karena ini wakil, harusnya Kiai Imad dalam meriwayatkan tadi itu rawahu fi kasirin. Kasih tahu dong sama ente. Karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai min. Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Terus. Mungkin itu keliruan dalam kelupaan lah. Ya sudah. Sekarang mukadimah. Saya ringan lagi sedikit. Tolong Gus Ajid dibaca halaman 1. Mau dibaca sama Gus Ajid? Ayo. Ya, barangkali mau mewakili. Enggak. Baik. Udah dibuka halaman 1? Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya mendapatkan harus memuji keiman. Harus objektif, i'dilu, berlaku adil. Yang salah salahkan, yang benar benarkan. Di sini Kiimat pakai kalimat su'uba wa qabaila. Artinya apa? Kiimat menggunakan bade baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat Kiimat di awal mukadimah pakai baro'atul istihlal. Apa itu baro'atul istihlal? Kalau ada Kiimatnya saya tanya dari Jumat sampai Samsiahnya. Saya masih muji, belum memuji. Ente kemana sih? Ini apresiasi saya. Ini apresiasi bahwa Kiimat di awal mukadimahnya su'uba wa qabail. Artinya isyarat kitab ini akan menjelaskan tentang nasab. Disebut kata ahli bade tengku namanya bade baro'atul istihlal. Jadi saya katakan Kiimat dalam hal ini bagus. Terus Bu. Yang kedua, Gus Ajid mau dibantu? Masa antum ahli ngaji? Ayo baca dong depan saya.
Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pasilah pertama lam, pasilah kedua lam. Ini namanya bade saja. Bagus. Alhamdulillah. Dua tuh. Tapi tolong periksa. Pasilah pertama dari alhamdulillah sampai waqabail, hurufnya ada kurang lebih 45 huruf. Saya teliti. Huruf yang kedua salatu wassalamu ada huruf 32 huruf. Maaf, Allah masing-masing memberi kelebihan dan kekurangan. Ketika saya baca kitab 33 menit, insya Allah hurufnya juga saya tahu. Dari huruf yang pertama 45, pasilah kedua huruf yaitu 32. Berarti pasilah kedua pasilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama. Sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murasa, yang paling bagus fi sururim wa akwabim, sesuai. Kedua panjang, yang sedikit panjang, yang kedua pendek. Ini Pak wal aksu palai saya sun. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini termasuk saja ardaul matmum, yang paling dicaci, tidak dipakai ulama ahli balaghah. Saya harus fair. Artinya apa? Isyarah di dalam kitab ini bahwa isi dan natijahnya pun ngawur berantakan karena susunan ilmu nahu dan ilmu balaghahnya acak kadut. Saya bertanggung jawab, kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi. Oi, tenang dulu, ini hak. Gimana kanan? Oh, yang lain. Lanjut. Yang lain berhajat. Enggak, maksudnya gini, kita waktu juga panjang, gitu loh. Kita pergunakan waktu Gimana? semaksimal mungkin. Ketua Menyelesaikan punya keputusan. Ana mau meriksa benar natijahnya supaya tidak salah. Jadi begini, karena judulnya juga bedah tesis Kiai Imad, dan ini masih dakhil fil bahath, masih masuk ke dalam pembahasan. Oh iya, Bu. Iya. Macam mana tuduh? Aku nggak terima lah kalau kayak gitu. Jangan merasa tertuduh, karena yang beliau serang juga penulis Saya mualifnya. nulis Imad. Saya berarti mulai sekarang saya akan panggil Imad Qori, Imad Ajid, gitu aja udah. Namanya. Oke. Dari awal beliau mengatakan ini mualifnya, penelitinya perlu diteliti ulang, bukan kepada wakil-wakilnya. Bukan, ini kan tahu. bedah tesis. Dan dalam tinjauan bahasa, karena begini, al hukmu ala syai'in far'un antasawuri. Agar syumul tasawur kita, maka kajian dalam kritik bahasa juga harus ketemu. Karena peradaban itu kan dibangun lewat lughah. Nah, lughah itu menjadi wasilah untuk menyampaikan pemahaman. Fadal. Ki Imad menetapkan batal nama alawi hanya dari satu kalimat. Makanya kita hayu hurufnya uji, itu maksudnya. Lanjut ke halaman 2. Yang fatal-fatal nih Buya ya. Baik. Yang berat-berat Buya. Fi anna nasaba alawi la ya'rinyata la yarifu fi mana? Halaman 2. Halaman 2. Fi anna nasaba alawi la yurafu fi kutubil ansab, bahwa nasaba alawi la yuraf. Saya mau bertanya, yang disebut alawi itu perorangan atau qabilah? Qabilah. Memang betul, Ki Imad juga di dalam satu naskahnya Ba'alawi itu ada qabilatun mansubatun, satu qabilah yang dinisbatkan ke Yaman. Kalau Ba'alawi itu adalah qabilah, tolong Ki Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Fi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu. Ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja, masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui di dalam kitab-kitab nasab dari kurun 9 sampai 9, kurun 5 sampai 5. Ini kata Kimat. Dari kurun 5 sampai kurun 9. Untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak, harus digunakan ilmu mantek. 1. Tanakud, kedua akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada Kimat sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi.
Apabila mankudoh benar maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya. Harus ada salah satunya. Fasiduku wahidin amrun kufi. Benar satu, salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tatanakut, ayo diuji dengan akas. Baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukholid, maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan teguh benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantik. Bahwa nasabah alawi tidak diketahui. Tanakun. Bahwa nasabah alawi tidak diingkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata kita tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin. Di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9 saya balikin tidak diingkari Ubaidillah. Berarti 50. Berarti dulu. Jadi bahasa kimat tidak diketahui. Saya balikin. Juan juga tidak diingkari. Jangan pun tidak diketahui. Andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun ala nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut. Jajaran kedua dihandap. Di bawah, ya. Di bawah. Wahada nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hada nasabun batilun, ini adalah nasab alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu. Sampai dikatakan Imam Mujaddid dapat ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Syukri. Saya buktikan. Murad Syukri yang pahamnya Murji'ah. Dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak. 1. Nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai. 2. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 3. Nasab Alawi. Jadi 3 tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu, tidak sah nasabnya. Tapi Murad Syukri masih sopan dengan pakai kalimat fi'il. Fi'il itu tajadud wal hudus, masih sopan. Imad berubah dengan isim kalimat isim, sedangkan kalimat isim johar maklum dulu. Wa kaunuhus man li subuti wa dawam wa qayyadu kal fi'li rayan li tamam. Nah, ini yang ditukil oleh Imam Murad Syukri. Yang dibatalkan tadi siapa? 1. Ahmad Kabirun. 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 3. Instruksi Kiai sebentar. Betul waktu itu sih, masih waktu saya. Enggak, cuman mau nanyakan aja. Enggak apa-apa, santai aja. Waktu saya dulu. Enggak, sebentar. Ini kan menurut Kiai tidak sopan ya, karena memakai kalimat isim ya. Baik. Ya. Oke. Tolong diperbaiki bahasa wahada nasabun batilun ghairu sahih. Tolong diperbaiki supaya menjadi kalimat yang sempurna dan sopan sesuai dengan ilmu yang Bapak Kiai sampaikan. Baik, nanti di natijah akan saya kupas semuanya. Enggak, sekarang aja. Enggak. Kenapa nggak nanti? Ini 3 natijah akan saya kupas semuanya. Andai kata saya dikasih waktu siap. Jadi pesanannya diterima. Sudah disampaikan. Nanti dipesan di akhir. Nanti. Jadi yang ingin saya bongkar bahwa tentang penelitian Ba'alawi ini bukan hasil Imad, tapi ini adalah salah satunya Murad Syukri. Kenapa si Abdul Qadir Jailani enggak disebut? Mungkin targetnya di lain tahun, karena kalau sekarang si Abdul Qadir lebih meledak daripada Ba'alawi. Betul apa tidak? Tapi di dalam kitab ini saudara sudah dijelaskan yang ditolak itu 1 Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3 Ba'alawi. Lanjut. Lihat di halaman 3. Halaman 3. Apa? Boleh, silakan. Harus. Itu
Murad Sukri itu Murad Sukri. Beliau mengatakan Kiai Imad mengambil dari blogspot Ya. itu. Jangan diambil ya, tapi harus kembali lagi. Boleh dipoto, foto aja sini. Foto aja, foto. Bisa. Baik. Sini lagi, ambil, tolong diambilin. Cuma mau nunjukin itu dari situ gitu buktinya. Jadi saya tunjukin Kiai Imad ini dari sini. Nanti saya tunjukin bahwa tentang haram Sayyid dari ini. Ya, saya nyatakan, makanya terus terang, ketika orang-orang udah balas dengan tulisan, saya nggak mau balas tulisan. Kenapa? Saya tahu. Kan sudah kita. Kenapa nggak datang? Makanya kalau kita mau sepakat nih sekarang, kita mencari kebenaran, mana yang mantap, mana yang ini. Sekarang begini aja. Sebentar Tuan Guru, ya. Harusnya kita semua kompak sekarang, ya kan? Kita kompak sekarang, undang Kiai Imad untuk langsung. Nanti dulu. Kita kompak Ya, sekarang. biar selesai dulu kalimat. Ya, undang Kiai Imad untuk menyelesaikan tesisnya ini, ya, di kantor Robitoh atau di tempat yang apa tadi, yang netral lah sekiranya. Oke. Nah, Ya, di mata Kiai Imad di YouTube ini tidak netral katanya. ya, dia Apa-apa. mungkin beliau menganggap ini tidak netral, ya kan? Intinya begini, teman-teman, saudara semua, jangan macam anak kecil lah teriak-teriak. Kita sudah tua, udah berjanggut semua. Jadi maksud saya untuk membuktikan teori tesis ini apakah copy paste atau tidak, ya kan? Kita sepakat kan pada persoalan awal tadi kita kan sudah berbicara. Target kita ini kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saya polos saja, tinggal sendiri saya berdebat pun mau. Karena target saya itu bukan pembenaran, tapi kebenaran. Saya datang jauh-jauh mencari kebenaran, karena kebenaran itu tidak diasumsikan oleh satu orang. Oke. Jadi maka Poinnya. kalau tesis ini ingin dikoreksi, kita langsung ke sahibul halnya, sahibul hikayah. Baik. Setuju. Baik, ini ada masukan dari beliau. Karena terus terang, saya harus sepakat. Tadi al-hukmu ala syai' far'un anta sawurihi. Supaya benar hukumnya, benar nanti harus benar pula konstruksinya. Suatu bangunan yang kokoh harus dari awalnya pembangunan diteliti. Itu cara orang ahli ngaji. Cara orang ahli ngaji. Nah, karena ada permintaan dari saudara Teguh, kalau untuk penelitian ini langsung saja dengan Kiai Imad, dan Kiai Imad sudah diundang, saya sangat setuju. Kapan Kiai Imad hari ini datang? Baik, nggak datang hari ini nggak? Baik, kalau begitu kami sekarang, karena antum tidak mau mendengarkan bahasan ini, kami sifatnya sekarang bukan diskusi, mau mengkaji sesama ulama tentang keseharian ini. Ana mau dengar syukur, nggak mau dengar syukur, terserah kalau begitu. Artinya beliau setuju Bu ya. Kita dari awal tadi Bapak Kiai sampai kita tunjuk itu bukan marah-marah, bukan. Memang kayak gitu karakter. Kita dari tadi tujuan di sini diskusi personal. Tapi yang diputuskan oleh Susahnya gini, moderator. Kiai. Dengar Bentar dulu. Terus. Karena tadi kita siapa yang kalah, siapa yang menang, kan semua nggak ada yang tanggung jawab di awal pembahasan, ya kan? Maka kita sekarang diskusi personal. Ya, kalau saya bicara taslim pada kebenaran, begitu, ya kan? Saya tidak akan Nah, Izin. oleh sebab itu, kalau untuk mengkoreksi tentang karya tulis seseorang, ya layaknya bukan kami di sini, nah, gitu loh. Langsunglah kepada sahibul hikayah. Gini, Karena Kiai. terus terang, sebentar. Ya. Karena terus terang kita membaca ini, ya tidak saya belum pernah baca nih, terus terang aja. Oke. Belum pernah baca. Terus. Saya mendengar informasi Kiai Imad, ya, saya melacak daripada kitab-kitab yang sezaman dengannya sesuai dengan kaidah al-isnad tadi, ya. Nah, sehingga ketika tidak termaktub di dalam kitab-kitab
tempo dulu ya, yang menjadi isnad, jalur isnad, inilah yang membuat saya bangkit untuk bergabung sama Kiai Imad. Jelas kan? Nah, adapun tadi dibilang ada kitab segala macam, saya sudah ngobrol sama kawan-kawan sebelum hadir di sini. Kitab cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Karena kebenaran itu fillah kepada Allah. Maka saya berdoa tadi, ya Allah, kalau memang kami salah, buktikan kesalahan. Kalau kami benar, tunjukkan kebenaran. Gitu. Jadi kita buktikan saja secara kaidah, begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Gini Kiai, tema pertemuan kali ini mengupas tesis Kiai Imad. Temanya, undangannya itu mengupas tesis Kiai Imad. Maka ketika Kiai Haji Imaduddin mewakilkan kepada jenengan, seharusnya jenengan baca dulu tesis beliau. Lah, tadi jenengan mengaku saya tidak baca tesisnya, kan lucu. Undangannya ini Tengku mengupas tesis Kiai Imad. Ketika panjenengan sebagai wakil, maka panjenengan harus bisa mempertahankan tesis beliau, bukan malah lari kemana-mana. Begitu. Oke. Begini, yang saya pertahankan itu bukan kalimatnya, ya, bukan kalimatnya, statementnya yang menyatakan batal karena tidak termaktub di dalam kitab-kitab nasab, kan gitu loh. Ya, sudah dipahami. Enggak apa-apa, nanti kita bahas itu aja. Said Muda tadi sudah berbicara, ini sudah berbicara. Begini, saya setuju, kita tidak mengikuti figur, kita mengikuti nilai kebenaran. Dan kebenaran itu al-haqqu min rabbikum. Beliau intinya mengatakan, walaupun saya dalam hal ini pro Kiai Imad, tapi kalau ternyata bisa ditunjukkan Kiai Imad itu salah, saya taslim. Intinya begitu. Berarti kan fair. Berarti fair bahwa kalau Kiai Imad salah, dan sekarang Abuya sedang membongkar kesalahan-kesalahan tersebut. Kita lanjutkan bedah tesisnya. Fadhal. Lanjut. Baik. Baik. Aduh. Jadi ini Habib Hanif yang mau berangkat nih. Jadi saya kasih selangan dulu ke Habib Hanif. Jadi Habib Hanif supaya menyelesaikan, karena beliau akan segera terbang ke Kalimantan. Jadi oleh karena itu silakan Habib Hanif untuk menyelesaikan, nanti dilanjut sama mana. Oke, sebelum Habib Hanif, ini karena mau pergi, dari panitia itu ada dua. Satu namanya kesepakatan internal, yang kedua rekomendasi untuk eksternal. Boleh panitia dibaca agar nanti saya minta narasumber kalau sudah dibaca pelajari, setuju, ditandatangani. Jadi kesepakatan bersama. Internal itu poin-poin intinya apa? Satu, tidak boleh saling caci maki lagi, setuju? Yang kedua, kalau pengikutnya atau keluarganya ada yang mencaci maki nasab orang lain, kelompok lain, bertanggung jawab untuk menasehati dan menghentikannya, setuju? Yang ketiga, kita akan bekerja sama membuat tim skala besar untuk penelusuran nasab Wali Songo Jumadil Kubro ke atas, setuju? Skala Asia Tenggara dan seperti yang kemarin kita bahas. Itu poin-poin internal. Poin-poin eksternalnya, kita akan dari hasil ini kita akan mengirim rekomendasi kepada pemerintah, tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, kementerian-kementerian terkait, yaitu Kemenak, Kemenristek, Kemendikbud, untuk MUI untuk ikut andil dalam pembahasan ini dan menjadi menakodai kami dalam penelusuran baik nasab Wali Songo dan juga pembahasan nasab Ba'alawi, sehingga konflik ini tidak diserahkan kepada kultural, tidak terjadi konflik sosial. Itu poin intinya. Nanti poin-poinnya per poinnya akan boleh dibaca, karena sebelum pergi kami butuh dukungan tanda tangannya itu sudah menghadiri. Begini, yang pertama oke, tapi yang kedua itu kan yang mana yang tidak setuju? Yang kedua. Yang mana? Artinya gini, penyelesaian masalah ini kan bukan ke ini, harus ke ahli, ke nasabah. Apakah sedangkan pemerintah ini bukan ahli dalam bidang ini? Pemerintah fasilitator ya. Termasuk MUI pun bukan semuanya di bidang ini. Betul. Nah, itu ada bidangnya. Anda kira nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Ini urusan pembuktian ilmiah saja. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yang percaya enggak. Agar silahkan. Begini, si pemerintah ini sudut pandang panitia ya. Keluarga besar. Agar pemerintah itu ikut andil, memfasilitasi para nasabah-nasabah expert itu, sehingga tidak ada lagi celah untuk to'an nasab di kemudian hari, dan sifatnya nanti mengikat gitu. Mungkin boleh dibaca dah. Sebentar. Jadi ini maksudnya mau diputuskan apa belum selesai kan kita? Belum. Ya, ini kebutuhannya. Ane lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nanti dibaca ya. Ane lanjut karena Ane setelah ini, Ane malam ini Ba'da Isya ada ceramah di Kalimantan Selatan.
sehingga Ana harus ke bandara jam 4 lewat, Ana boarding. Maka Ana mohon izin setelah ini, kita udah jauh-jauh kemari tapi yang punya tesis ini nggak datang Bu ya. Ala kulli hal ya. Jadi bicara soal yang disampaikan Tengku tadi, masalah oke, Syajarah Mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya, masalah Syajarah Mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi ya, di abad ke 800-an akhir ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan. Sedangkan nafi itu butuh dalil. Itu udah sampai kepada mukadimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya mau nunjukin supaya kita paham. Pahami ilmu nasab dari ulama ul ansab. Ini kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwir an-Nasab. Karya Syekh Ibrahim bin Mansur ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga. Tapi sayang sekali, seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imad setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab, kama ya'lamuhu al-hudzaq, qa'imun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabbil furuq bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika an-nasab. Lidzalika yarbitu katsirun min al-hashimiyyin wa ghairihim min al-qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarn al-khamis aw al-ashir ala riwayatil mujma'i 'alayha min al-bait aw bil wathiqati. Wahada maslaku huffadhil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas ikrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk ikrar, itu udah selesai. Itu udah selesai. Artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya, tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu muaqib, atau minas, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu. Itu kan enggak ada. Sampai saat ini enggak ada ulama yang menafikan. Selama enggak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti sudah tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisat riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab. Balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas riwayatan amud. Fahahiyya kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih, beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij bin Amr. Itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibn al-Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni ala riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayati amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah. Walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh di antaranya nasab nasab Ibn Hajar al-Asqalani. Nasab Al-Imam Muhaddits Qudwah Ibnu Khalil. Di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut. Ya, di dalam kitabnya Durarul Kaminah, bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan al-Asqalani tsumma al-Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Utsman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menisbatkan beliau kepada Utsman. Enggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abaknya Talha. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Talha. Itu lam tarid lahu tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Enggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibn al-Mulaqin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang sezaman dengan dia, yang di atas enggak ada. Nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman enggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayat al-amud. Dan ini udah mujma', dikatakan mujma' ahli ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan, dan ada ulama nasab lain yang itsbat. Nasabah, saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah, kata beliau, a'ni
babu qabuli riwayat amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin, mutaakhirin. Talama lam yunkir alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Pak Alawi? Tidak ada. Yang ada yang isbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Ibn Hajar, apa namanya, mulai dari nama-nama tadi disebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Sukri. Murad Sukri Isbat siapa? Isbat itu siapa? Yang isbat itu Min bin Sadqum, As-Samarqandi, kemudian Tuhfatul Talib dalam Musyajjar Abu Alama, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Nah, maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Ya. Ayo kita jujur fair aja. Ya saya kasih contoh adik yang punya Robi, Pak. Tapi antum Boleh. Baca 3 jajar biar fair. ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alama.